Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai transisi Pertamina untuk pengelolaan Blok Mahakam, bersama kami di studio sudah hadir Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian SDM, Widiawan Prawirat Atmaja. Selamat malam, Selamat Pak malam, Widiawan. Pak Widiawan. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Icon Outlook. Ini adalah situasi yang cukup pelik gitu yang dihadapi dalam waktu dekat ini, proses transisi Blok Mahakam kepada Pertamina. Dan dalam waktu dekat ini Pertamina pun juga akan menandatangani perjanjian induk. Nah, dalam perjanjian induk itu kira-kira apa yang nanti akan diatur, Pak? Ini kan kita punya waktu sebenarnya, Januari 1, 2018 ini wilayah kerja ini akan beralih ke Pertamina. Sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa Total dan Inpex sebagai operator atau kontraktor yang ada sekarang tidak lagi diperpanjang. Sudah diputuskan akan diberikan ke Pertamina. Artinya Pertamina 100% akan diberikan kepada Pertamina. Nah, kita juga berharap tentunya terjadi sesuatu proses alih kelola yang baik, menjaga keberlangsungan, terutama dari segi produksi, jangan sampai anjlok. Dan untuk itu pemerintah juga merasa bahwa kalau Pertamina bisa bekerja sama dengan operator yang ada sekarang, itu akan baik untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Nah, idealnya memang proses alih kelola ini atau transisi apapun namanya itu dilakukan dengan waktu yang cukup. Kalau Total Inpex itu selalu bilang sebenarnya idealnya 5 tahun dan mereka memang sudah meminta proses ini atau keputusan pemerintah itu dari sejak tahun 2008. 5 tahun sejak berakhirnya kontrak? Sebelum atau berakhirnya kontrak. Sebelumnya kontrak. Jadi idealnya memang ini dilakukan di tahun 2012, di tahun 2013 paling terlambat. Nah, kita tidak punya waktu banyak untuk transisi. Kesannya kita masih punya waktu 2,5 tahun, tetapi untuk transisi ini sebenarnya agak mepet. Tetapi ya lebih baik terlambat daripada makin telat lagi. Nah, melihat gitu hal ya. ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah akan memaksa, tentunya kita kan punya kewenangan bahwa harus terjadi alih kelola. Jadi pada tanggal 1 Januari 2018, Pertamina sudah menjadi operator di blok ini, ya. Kalau misalnya dari sekarang sampai nanti katakanlah akhir tahun ini tanda tangan kontrak baru bisa dilakukan, artinya dia punya waktu 2 tahun nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya kan? Akhir tahun ini. 1 tahun setengah dong berarti? Enggak, kan Desember 2017. Kalau misalnya akhir tahun ini bisa semuanya beres, ada tanda tangan kontrak baru ya. Kontrak baru ini ditandatangani akhir tahun ini misalnya berlaku untuk Januari 2018. Tapi kan semua produksi, semua kegiatan kan harus berlanjut. Misalnya kontrak-kontrak untuk pengeboran. Kan nggak bisa di Desember 2017 dong memperpanjangnya. Dari sekarang udah Pertamina itu melihat nanti mana saja kontrak yang akan habis. Persiapan lahan-lahan yang untuk lokasi pengeboran. Pembebasan lahannya kan butuh waktu. Dari tahun depan lah misalnya udah mulai dilakukan. Bagaimana dengan izin-izin lingkungan misalnya, kan juga harus diurus dari sekarang. Nah, itu adalah program yang harus dilakukan oleh Pertamina dari sekarang, bekerja samalah dengan si operator yang ada sekarang. Itu yang mungkin akan diatur dalam perjanjian induk ini. Artinya ketika kita bicara kerjasama itu kalau itu mandatori harus terjadi. Jadi pemerintah melalui SKK Migas akan mengatur proses bagaimana si Total dan Inpex mengalihkan semua apa yang mereka punya. Kan itu pada dasarnya semuanya milik negara dong. Jadi mereka harus misalnya melakukan rencana untuk mengalih kelolakan blok ini, misalnya seluruh pegawai yang ada bekerja di situ dipersiapkanlah untuk menjadi nanti pegawai Pertamina. Semua perencanaan yang ada dari sekarang itu dibuka. Kontrak baru yang dimulai sekarang ini sudah oleh Pertamina dengan kontrak kerjasama? Oh iya, untuk mulai di 2018. Oh gitu, jadi tidak melanggar kontrak yang sampai 2017 ya? Enggak boleh. Ya, karena sampai 2017, akhir 2017 adalah tetap kontrak itu kepada Total dan Inpex. Oke. Gitu. Nah, mengenai kepemilikan tadi bahwa dikatakan akan dialihkan 100% gitu ke Pertamina. Nah, dari keputusannya demikian. Keputusannya seperti keputusannya itu. Demikian. Bahwa kemudian misalnya Pertamina memutuskan dalam proses transisi ini untuk memuluskan agar tidak terjadi disruption tadi yang Bapak sempat sebutkan, kepemilikan itu mungkin ada beberapa persen yang bisa dialihkan untuk atau di... Itu sebenarnya kita meminta Pertamina untuk mempertimbangkan
begitu. Jadi lebih kita mengencourage lah Pertamina Kondisi untuk bekerja idealnya sama. adalah seperti itu, Iya, kondisi idealnya. Tapi tetap Pertamina harus operator dan Pertamina yang menguasai saham mayoritas gitu. Baik, kalau dari sisi kemampuan sendiri bagaimana Pertamina? Apakah memang sudah siap mungkin dari SDM dan juga modal, bahkan harus menyuntik setiap bulannya, setiap tahunnya 2,5 miliar dolar? SDM itu makanya menjadi suatu hal yang penting bahwa SDM yang ada sekarang itu ditransfer kepada Pertamina. Jadi orang yang mengerjakannya kurang lebih sama. Begitu kan? Cuman bedanya dulu batch-nya batch Total, sekarang batch-nya batch Pertamina gitu. Orangnya itu aja. Jangan lupa 98% pegawai di sana, 2.000-an orang itu kan orang Indonesia yang bekerja di sana. Tapi selama ini mereka status karyawannya adalah status karyawan perusahaan Total dan Inpex juga begitu. Betul. Oke, jadi ya operatornya kan Total. Operatornya Total begitu ya. Ya. Nah, artinya kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi saya yang sebelumnya Pak, kondisi idealnya adalah mereka juga memiliki sejumlah saham kepemilikan gitu. Apabila mereka memang ingin masih menjadi pengelola di situ gitu. Nah, kurang lebih idealnya Pak, berapa persentase yang mungkin bisa diberikan gitu bagi Total dan juga Inpex? Apakah sudah ini sampai kan semuanya juga nggak gratis ya, kayak artinya kan si aset ini ada cadangannya kan ada harganya dong, dan itu nanti akan dilakukan valuasi oleh SKK Migas. Ya. Valuasi ini mensyaratkan Pertamina juga kan harus membayar lah signatur bonus atau apapun juga, bisa saja itu di waive. Tapi bahwa harga itu ada kan ada gitu ya. Jadi standar artinya pada saat nanti Pertamina share down atau memberikan tawaran kepada Total atau Inpex untuk bergabung, itu ada harganya. Nah, harga ini bisa dalam bentuk cash gitu ya. Bisa juga yang ini yang mungkin lebih kita inginkan adalah kerjasama Total dan Pertamina di mancanegara. Ini opsi terakhir atau memang masih ada opsi yang lain? Maksudnya? Artinya untuk misalnya bahwa di share down, artinya kepemilikan 100% Pertamina. Kemudian share down tadi dibagi kepada Inpex yang sudah berinvestasi lama dan Total juga. Nah, apakah memang ini sudah memang fix bahwa memang akan seperti ini nanti atau masih ada opsi lain dari pemerintah untuk yang terbaik begitu? Artinya seperti apa? Ya, kondisi bahwa Pertamina sudah menyatakan mereka akan sanggup. Sanggup itu 100% pun sanggup tanpa partner. Tetapi kita melihat jaga-jaga untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya problem dalam alih kelola ini. Sehingga kalau semua berjalan bagus, lancar, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada problem-problem misalnya masalah kepasiran, masalah tiba-tiba ada masalah dengan cadangan, dengan kondisi di bawah tanah, kayak begitu-begitu kan mungkin saja terjadi. Sehingga kalau pertama memang kita memastikan bahwa si pekerja itu kan tetap di sana. Jadi yang kedua memang ada pengalaman yang sebenarnya tidak yang ditunjang oleh misalnya headquarternya dari si Total. Itu kan bagian dari yang harus dialihkan. Kalau misalnya dia ikutan, otomatis itu akan ikut bersama juga gitu loh. Pak, tadi saya ingin elaborasi sedikit saja. Tadi Bapak mengatakan opsinya tadi itu adalah pertama adalah tunai dalam bentuk tunai, begitu kalau misalnya memang Total bisa diberikan kesempatan untuk terlibat lagi dalam pengelolaan blok Mahakam ke depannya, atau bentuk kerjasama antara Pertamina dan Total di mancanegara. Aset dan itu kan bisa dihitung-hitung gitu ya. Jadi di mancanegara itu maksudnya di mana Pak? Ya, Total itu kan misalnya dia perusahaan besar sekali di seluruh dunia yang dia punya aset-aset di negara misalnya Angola, di Nigeria, di negara lain yang mereka boleh dong ngajak Pertamina bersama-sama untuk Pertaminanya juga naik kelas supaya mereka beroperasi di negara-negara lain gitu ya. Jadi ini adalah proses masalah kedaulatan dan ketahanan energi. Yang salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan BUMN kita, Pertamina, untuk bisa nanti suatu saat sekelas dengan perusahaan seperti Total. Dan untuk itu kan mereka harus belajar nih quote unquote karena hal itu juga yang terjadi di mana NOC National Oil Company negara lain yang sukses seperti itu. Misalnya terjadi ada Statoilnya Norwegia, Petronasnya Malaysia, Petrobrasnya Brasil. Itu akan mengurangi Pak biaya investasi yang harus dikeluarkan Pertamina ke depannya gitu? Itu nggak mesti seperti itu. Kalau dari segi biaya investasi, blok ini sudah berproduksi, dia menghasilkan revenue, jadi otomatis dia pasti akan menutup semua biaya yang dikeluarkan. Jadi dari soal investasi nggak ada masalah sama sekali.
Pak Widiawan, kalau katanya Pertamina mengatakan akan berkomitmen untuk berinvestasi sebanyak 2,5 miliar dolar untuk mengelola blok Mahakam ini. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah jumlah itu memang memadai untuk melakukan eksplorasi di kawasan ini? Sangat cukup. Itu adalah investasi rata-rata yang dilakukan di tahun-tahun sekarang. Jadi kalau dengan asumsi katakanlah sama, itu berarti jumlah investasi yang harus dihasilkan atau di spend oleh Pertamina untuk melakukan kegiatan operasi ini. Tapi jangan lupa, dia juga langsung menjual gasnya karena dia udah berproduksi kan. Bayangkan saja 1,5 miliar kaki kubik per hari. Itu cadangan yang saat ini masih ada. Ya. Dijual kali berapa harganya, misalnya $7 per million BTU. 1 juta kaki kubik itu 1.000 million BTU. Dia kalikan aja 1 million BTU-nya berapa gitu kan. Nah, dan itu bisa bertahan langsung otomatis ya menghasilkan jumlah revenue yang sebenarnya langsung cukup besar bagi Pertamina. Sementara untuk dari minyaknya sendiri? Minyaknya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 60.000 barrel per hari tinggal sekarang. Cadangan sisanya? Cadangan ini mereka udah pada kondisi yang decline ya, jadi mungkin 10-20% per tahun akan terus. Lalu bagaimana jadinya? Mau jadi yang produksi memang di sana? Yang tadi dikatakan investasi itu sebenarnya untuk menahan laju penurunan sebenarnya. Menahan laju penurunan. Nah, jadi sekarang itu sekitar 1,5 miliar, nanti mungkin akan turun jadi 1 miliar, nanti turun lagi jadi 700, jadi berapa, dan itu terus turun dan mungkin sekitar 10 tahun lagi dia sudah agak minimum gitu, tapi bisa tetap di-maintain sampai ke 20 tahun lagi mungkin sudah habis lah. Sudah habis begitu ya. Nah, ada kebutuhan untuk eksplorasi baru begitu atau memang mengeksploitasi yang sudah ada? Sampai sekarang pun yang namanya Total dan Inpex itu masih melakukan pemboran eksplorasi. 1 sumur, 2 sumur per tahun. Dan memang karena kalau sudah tahu bahwa mereka tidak diperpanjang, otomatis mereka tidak melakukannya lagi. Tetapi Pertamina sudah komit akan mengebor sumur-sumur eksplorasi juga di daerah yang belum ditemukan. Dan kalau misalnya itu 1-2 sumur per tahun. 1-2 sumur dengan biaya, itu berarti biaya investasi tambahan tadi biaya investasi tambahan. Yang termasuk 2,5 miliar tadi itu bukan? Tapi lebih kecil lah itu. Lebih kecil lagi? Jauh lebih kecil itu sih ya. Oke, baik. Lalu kalau memang sudah ada risikonya bahwa ini akan semakin menurun ya, bahkan cadangannya yang sudah semakin hukum alam. Hukum alam. Paling mentok juga di 20 tahun lagi. Lalu seberapa besar sebenarnya pemerintah perlu menimbang keberadaan dari Total E&P dan juga Inpex dalam kerjasama ini nantinya ke depan? Saya rasa ini kan bagus saja ya. Hampir di seluruh blok-blok migas itu mereka selalu berbagi resiko. Jadi jarang ada satu operator sendirian gitu ya. Apalagi yang sekarang-sekarang ini itu selalu mereka berbagi resiko. Apalagi kalau mereka bisa berbagi ini dengan catatan juga nanti Total dan Inpex di tempat lain juga berbagi kepada Pertamina. Itu kan menjadi sangat ideal gitu ya. Untuk juga Pertamina bisa menguasai cadangan-cadangan yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi kembali lagi bahwa ini merupakan keputusan Pertamina secara business to business untuk bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Total dan Inpex ini. Dan tadi dikatakan bahwa kalau maunya Pertamina dan pemerintah bahwa sebaiknya bekerja sama, tapi kalau misalnya mereka terlalu jual mahal ya kalau memang Pertamina yakin bisa sendiri ya sudah gitu ya, kita sebagai negara yang berdaulat dan juga bangga atas anak bangsanya ya jalan sendiri aja nggak apa-apa. Oke. Gitu. 2 pertanyaan terakhir sebenarnya. Kalaupun kemudian misalnya dari Inpex dan juga Total diberikan kesempatan untuk ikut bergabung begitu, nah kondisi yang ideal itu berapa persentasenya berapa? Mereka jelas punya beberapa persyaratan minimal lah ya, nggak mungkin 1% gitu ya, mungkin 5% pun terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau lebih dari 20% kan jadi pertanyaan juga, kok bisa lebih dari 20%, ngapain aja, misalnya begitu. Tapi akan ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan ekonomis ya, dari dua belah pihak gitu ya. Pertamina sendiri kan sudah bilang bahwa 100% pun mereka sanggup begitu ya. Kita dengan berbesar hati dan juga ya sebenarnya untuk memitigasi resiko ya, bekerja sama itu kan bagus untuk keberlanjutan dari pengoperasian blok ini. Ada juga misalnya permintaan dari pemerintah daerah Kaltim yang juga meminta bagian itu. Pasti selain untuk pemerintah daerah tentu akan dipikirkan dan pemerintah daerah akan mendapatkan bagiannya. Bagiannya 40-50% itu bagaimana? Oh enggak, maksimum mungkin 10%. Maksimum 10%. Itu maksimum kunci ya Pak ya? Sebenarnya tidak ada aturan yang
mengharuskan untuk itu, tapi tentu pantas-pantasnya daerah itu juga diberikan kesempatan untuk ikut serta gitu ya. Nah, tinggal memang yang menjadi isu adalah pembiayaannya. Idealnya adalah pembiayaannya dari negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar untuk tujuan awalnya kan bahwa ini semuanya untuk daerah. Yeah. Nah, kalau misalnya nanti mereka ada kesulitan keuangan, tentunya Pertamina yang akan kita minta untuk menggendong lah, meng-carry itu, untuk supaya pembiayaan itu bisa juga diambil oleh Pertamina. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Widiawan. Penjelasannya Pak Widiawan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Icon Outlook. Selamat malam.